وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mutiara yang kedua dari Ramadan adalah tahajud. Salat tahajud. Tarawih artinya santai. Adalah salat tahajud. Jadi tahajud, tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sama semua ini. Salat malam kan. Cuma Ramadan dimudahkan bagi kaum muslimin oleh Allah SWT untuk mengerjakan di awal waktu. Setelah salat ba'diyah Isya kita sudah boleh salat malam. Supaya yang tidak pernah salat malam sepanjang tahun punya di buku amalnya ada salat malamnya. Ya. Dan ini tujuannya teman-teman bukan hanya di Ramadan. Supaya kita kerjakan terus. Walaupun nanti setelah Ramadan kita kerjakan di sepertiga malam. Boleh pun kita kerjakan dari ba'da. Ya. Isya gak ada masalah di awal malam, pertengahan malam. Tapi yang paling afdal di sepertiga malam. Ya. Abu Darda pernah mengerjakan sholat malam dari sholat ba'diyah Isya sampai subuh, bukan Ramadan. Tapi mungkin kita pilih waktu yang Allah mudahkan, sepertiga malam. Sepertiga malam. Dan sekarang, selama sebulan, mayoritas kita teman-teman sudah terbiasa bangun sahur. Umumnya kalau saya tanya jemaah, di pengajian kami dulu sebelum pandemi ya, kapan anda sahur? Umumnya mereka mengatakan 1 jam sebelum azan subuh. Dan ini waktu sepertiga malam yang kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi menanyakan kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, ada yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Setiap malam. Dan kita sudah dibiasakan selama sebulan bangun di waktu ini teman-teman. Kenapa enggak bangun sholat malam? Anda juga sudah biasa sholat tarawih. Anda baca surah-surah ringan, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting kita sudah terbiasa dibangunkan sahur. Itu yang luar biasa. Sebulan loh ini. Sebulan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, makan sahurlah kalian. Karena sungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Kita disuruh makan. Jadi dalam hadis yang lain, setiap muslim akan dalam keadaan sehat atau aman. Selama mereka melambatkan sahur. Mereka sahur sampai menjelang azan subuh. Dan mempercepat buka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita teman-teman sekalian untuk sholat malam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, sesungguhnya afdal sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ini mutiara yang kedua. Jangan sia-siakan. Dirikan malam anda. Dan bagi suami istri, dengarkan hadis Nabi SAW. Semoga Allah merahmati seorang suami atau laki-laki yang bangun malam hari dia mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tolak, dipercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, istri, kalau dia bangun tengah malam dia mau sholat, maka dia bangunkan suaminya. Kemudian dia kalau tolak, maka kalau dia menolak dipercikan sedikit air di wajahnya supaya dia bawa bangun. Ini keromantisan yang sebenarnya. Mutiara yang ketiga teman-teman, karena melihat waktu saya percepat saja, membaca Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sehari 2 kali. Ini luar biasa gitu. Saya coba praktikin teman-teman, ini betul-betul selain taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dulu, tidak bisa kalau tanpa taufik Allah berikan sesuatu yang bisa membuat dia melakukannya. Kemudian juga karena ketekunan dia harus luangin mayoritas waktunya baca Quran. Itu di Ramadan. Ya. Bahkan seseorang dari kita kadang-kadang mengkhatam 1 kali aja masih sulit bagi dia. Tapi ada orang subhanallah Allah berikan taufik mengkhatam sampai 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali. Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus setiap muslim jadikan sebagai pedoman, dan kita disuruh baca pada hari Ramadan ini, baca agar anda juga nanti membacanya setelah Ramadan. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menolong seseorang pada hari kiamat. Puasa akan mengatakan, ya Allah sungguhnya aku telah menahannya dari lapar dan haus di siang hari. Quran akan mengatakan, aku telah menghalangi dari tidur pada malam hari. Maka izinkanlah kami menolong orang ini, lalu Allah pun mengizinkan keduanya. Juga kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah.
Baca Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya hari kiamat. Baca Al-Quran, ini kesempatan. Ini bukan perkataan biasa, bukan tulisan seseorang yang bestseller di kalangan manusia, tapi ini kalamullah. Yang keempat, sedekah teman-teman sekalian. Sedekah. Di Ramadan kita dimotivasi. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW orang yang paling luar biasa, dermawan sekali. Dan puncaknya pada bulan Ramadan. Kata kunci orang kaya sedekah, dan Ramadan memerintahkan kita untuk itu. Sampai dijadikan sedekah yang paling afdal di Ramadan. Kita dimotivasi untuk buka puasain orang lain itu dengan duit. Kita buka puasain orang. Dilipat gandakan pahala, dan kalau ada persepsi Anda yang hadir di sini menganggap bahwasanya bersedekah itu mengurangi harta, ini salah. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, tidak akan berkurang harta seseorang hamba karena sedekah, sebaliknya akan bertambah. Tidak seorang hamba pun yang terzalimi lalu dia bersabar kecuali Allah akan muliakan dia. Dan tidak seorang pun membuka pintu-pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata kunci kekayaan adalah sedekah. Anda bisa kembali ke tema kami karena ini cukup panjang. Judulnya keajaiban sedekah. Luar biasa ini sedekah. Apapun masalah Anda bisa selesaikan dengan sedekah, insya Allah. Anda punya penyakit menular, Anda punya permasalahan yang belum selesai, cari orang miskin sedekah. Niatkan ini untuk Allah selesaikan permasalahan Anda. Kemudian yang kelima teman-teman, mutiara Ramadan adalah pembentukan akhlak yang mulia, karakter yang mulia. Ya. Dan ini tujuan Nabi SAW diutus. Ya. Beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hadis riwayat Ahmad. Saya diperintahkan atau saya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau karakter-karakter yang baik. Dan beliau mengatakan tentang Ramadan, ya, as-sawmu junnah, dalam hadis Bukhari. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat dan kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seseorang dari kalian pada saat di kacang peperangan. Fa idza kana yawm shawmi ahadikum, kalau kalian sedang puasa supaya bisa menjadikan puasa sebagai, ya, tameng dari api neraka. Fala yarfuth, jangan dia mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya, bukan pada istri, bukan pada suami. Cinta, sayang, rindu, nggak boleh diucapin lagi puasa. Wala fala yarfuth, wala yafsuq, tidak boleh dia buat kriminal, kejahatan. Wala yajhal, jangan dia menyia-nyiakan waktu. Fa in sabbahu ahadun au qatala falyaqul inni imru'un shaim, dan kalau seandainya ada yang mengajak dia bertengkar atau ribut, maka dia mengatakan saya sedang ikuti program puasa. Lihat bagaimana teman-teman, kita jauhi kalimat rafath. Semua kata-kata yang syahwat yang bukan pada tempatnya. Kemudian juga, ya, perbuatan kriminal. Semua jerit kriminal. Kemudian juga hal yang sia-sia. Bahkan kalau kita sedang diajak bertengkar, ribut, kita katakan saya sedang puasa. Itu luar biasa itu. Dan juga dalam hadits Bukhari yang lain kata Nabi SAW, man lam yada' qala az-zuri wal 'amala bi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, terus saja selalu dusta, maka tidak ada hajat Allah menilai lapar dan haus dari puasanya. Artinya tidak boleh dusta, jujur. Kita sebulan dilatih untuk jujur. Bukankah ini pembentukan karakter yang luar biasa teman-teman sekalian? Ini luar biasa. Dan ketahuilah teman-teman, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang lebih baik, lebih dermawan, lebih santun, lebih pemaaf, lebih semua yang tadi saya bilang di awal, kita lebih lunak. Sebaiknya kita meninggalkan semua kesalahan, karena kita takut puasa kita batal, jadi kita sedang dilatih. Dari terbentuk akhlak yang mulia. Perhatikan sabda Nabi SAW riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Dan kita sedang dibentuk untuk itu selama Ramadan. Ini luar biasa teman-teman. Ini mutiara-mutiara yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Sisanya tentu ada mutiara-mutiara yang lain ya. Yang mungkin kalau kita mau tambahkan. Yang keenam misalnya banyak berzikir. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi petang. Ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang puasa sedang dilatih berzikir kan. Ya, dan Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku maka aku ingat kepadamu. Ya, mutiara yang ketujuh. Berdoa. Nah kita dilatih Ramadan, dinyatakan ada doa mustajab agar kita biasa berkeluh kesah, manja dengan Tuhan kita. Ini mutiara juga.